anak masih di bawah umur malah menyerang Tuhan Yesus. Iya, kalau misalnya menurut lu itu nikah sama bocil, Yesus lu melakukan pelecehan seksual dong sama ibunya. Dia kan Allah, keluar dari vagina bocil. Itu kan pelecehan seksual itu. Harusnya kan dipenjara dia. Bukti, tetapi Muhammad nikah sama bocil. Ada buktinya loh, Yesus itu dalam ini ada loh buktinya ini loh. Saya Iya, kalau Nabi kami sama Aisyah kan menikah. Kalau Yesus lu sama Maria menikah enggak? Kan enggak. Zina jatuhnya itu. Karena Maria vaginanya dipakai untuk turun ke bumi sama badannya Yesus. Itu kan pelecehan seksual jatuhnya. Bundanya. Tetapi bukti Muhammad nikah sama anakku. Ya nikah? Enggak bocil karena udah balik. Kalau Yesus keluar dari vagina Maria itu fakta, dan bukannya jadi suami malah jadi anak. Pelecehan seksual itu namanya. Kalian itu kadrun emang Apa? Lo kalau kadrunnya itu nenek moyangnya Yesus lah, Yehuda dia kawin sama budak dua sama adik kakak dua. Kadrun itu poligami dia. enggak buktinya. Tuhan lu itu kalau nggak dipoligamiin dia nggak akan keluar ke dunia. Islam itu yang terakhir loh. Lah kalian itu pertengahan ngapain sosok ngatur yang terakhir? Yang terakhir kan evaluator. Bayangin. Bos, dibesarin saya punya bos. Ada nggak Tuhan yang maha suci punya Nah itu Tuhan lu kan najis dia karena keluar dari vagina. mengizinkan? Itu kan najis. Kenapa disembah-sembah Tuhan yang seperti itu? Sekarang jawab pertanyaan saya. Tuhan Udah gua jawab. Tuh baca dulu dalilnya itu Vera, jangan emosi dulu. Sabar. Baca datanya Vera. Tuhan maha suci kan, tapi mengapa Ya kalau mau suci kenapa keluar dari vagina bocil? poligami? Tuhan Nah kalau misalnya kalau dia maha suci kenapa nenek moyangnya poligami semua sama budak-budak? kamu ya, kamu Yehuda kan sama budak-budak dia kawin dia. Makanya Israel ada. mengenai kamu idiot yang sok tahu ajaran Kristen. Lo lihat itu kejadian 30, budaknya Rahel dikawin, budaknya Lea dikawin itu kan. Israel itu kalau nggak kawin sama budak nggak jadi dia bangsa Israel. Budak Kejadian 30 dibaca. Makanya kalian itulah kadrun, kalian itu keturunan kadrun. 30 itu sebelum Tuhan Yesus ada ya. Ya kan sekarang Yesus lu keluar makin kacau moralitas gitu. Dia keluar dari vagina bocil coba. Ngapain dia keluar dari vagina bocil? Kamu yang kacau, dari mana vagina? Oh iya itu kan Allah itu. Allah kan kudus, kok keluar dari vagina bocil? Agamamu lah yang mengutamakan vagina. Seks. Nah itu Tuhan lu keluarnya dari komedo atau dari vagina Tuhan lu? Tuhannya itu keluar dari vagina itu. Tuhannya kan keluar dari vagina itu. Tuhannya keluar dari vagina. Itulah kenapa dari vagina? Vagina kan seks. Itulah agamamu. Itulah agama. Bukan agama gua, Tuhan lu yang keluar dari vagina. Bukan agama gua, agama lu. Tuhannya yang keluar dari vagina itu agama lu. Vagina bocil. Mikir pakai logika. Nah makanya lu coba, lu kalau pakai otak ya, mau nggak lu ketika lu masuk surga di sana lagi ngantri pada ngawinin Tuhan di Wahyu 19 nomor 7. Lu mikir nggak ke sana? Kristen Tuhan. Oh Tuhan lu otaknya tuh kalau nggak kawin zina aja di sorganya. Islam Tuh, lu baca tuh di situ tuh. Ini nomor berapa ini? Akhi anak baik. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan apa itu? Engkau Tuhan. Ini parah ini. Tuh kan sakit Tuhannya kan? Tuhannya sakit coba. Doyan banget kawinin ciptaannya sendiri. Tenang. Makanya kalau adu bejat, Kristen itu selalu menang gitu loh. Juara umum dia. isi kebanyakan istri. Masa Ya itu tanyalah sama Yehuda gitu, sama Yesus. Kenapa di sorga dia ngawinin semua manusia? masa utusan Tuhan suka kawin punya istri banyak? Nah ini Tuhannya doyan kawin ini di sorga coba. Coba otaknya di mana Vera gitu loh. Ini Tuhan ada Allah nih. Nanti di sorga dia kawinin semua ciptaannya coba. Emang lu sabar nunggu giliran buat dikawin Tuhan lu? Ajaran begitu mengawini ciptaannya? Enggak Ada di Wahyu 19 nomor 7, berbahagialah dan bersukacitalah karena perkawinan anak domba telah tiba. Kan geblek, gila itu. Kalau buat kami itu kan psikopat gitu. suka nyomot. Ada ciptaan ngawinin Tuhannya sendiri coba. Bokep aja isinya itu sorga. Nabi lu aja doyan kawin. Tuhan lu doyan dikawinin sama laki-laki di Wahyu 19 nomor 7. Kena batin lu. Enak kan dibongkar-bongkar kan. Surga kok versi bokep kalian ini. Enggak ada. Lo tuh yang Apa? bokep.
Merintih. Ya iya, cuma lihat kalau kami kan ini sama istri-istri masing-masing tuh bersetubuhnya. Kalau kalian kan ini Tuhannya kalian gembeng tuh 2,6 miliar Kristen digembeng tuh sama kalian kan gitu, digilir. Ya enggak? Apa itu ya? Bingung gua. Tuhannya satu. Bukan nego murah. Kristennya ada 2,6 miliar. Wah, ngantri mereka ini. Nego murah. Berikutnya mau lewat mana? Lewat mulut Tuhan. Oke. Gitu dia. Lendir kudus di dalam rahangku. Kasian ya lo. Nggak, kasihan lah. Mending lu dapat giliran pertama, lu dapat giliran ke-70 udah berantakan bentuk Tuhan lu, Bre. Nggak ada Hanya emang gua kalau ngonter balik keras ya Ikhwannya, buset. Kadang gua suka nggak nyangka gua. Ngeri. Itu coba sekarang lihat HIV keluar dari siapa? Dari kalian. Industri bokep dari siapa? Dari kalian. Industri prostitusi dari siapa? Dari kalian. Karena Tuhannya kalian itu mikirnya kalau nggak kawin zina. Turun lu. Jejak Allah yang kasih lon berkah. Pus lu goblok. Ya. Naik sini ngobrol sama Akang di sini. Jangan sok-sok ngehujat. Nanti dibongkar-bongkar Tuhan lu kayak mana kelakuannya, marah, nangis. Safre muda nggak sholat ih. Naik Bunda Emma. Emang ini kayaknya penganut bumi datar kayaknya. Jadi kalau misalnya satu tempat sholat, semua tempat sholat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Ya, salam Singapura. Singapura, Masya Allah Singapura. Saya di Singaparna Bang. Oh ya, Ya, gimana? gak gimana? Sehat selalu ya Bang ya. Buat Cuman teman-teman saya yang di sana ya Bang. Mau curhat sedikit. Kenapa di Indonesia itu Bidadari. ada Masuk, Bang. cakap Allah, Bang? Ya, Ya, Kristen karena, Indonesia ada cakap Allah dan iya. sedang Kristen di sini tidak ada tidak kenal Allah. Kalau saya Iya. punya bos, saya tanya bos, Tuhanmu apa? Teos, cakap Teos. dewa. Nah, Ya, cuma Kristen cabang Indonesia yang suka malin mencapok Kristen nama-nama Muslim. Indonesia dia cakap itu Ya. apa? Kristen Indonesia itu kok kelainan dia cakap. Kelainan, iya emang. Kelainan. Ya Bang, makasih banyak ya. Sedang di Thailand dengan di sini di Singapura ini tidak ada, tidak kenal Tuhan. Iya Bang. Oke, ya Bang ya. Makasih banyak. Ya, oke. Syukron Bang. Oke, Assalamualaikum itu aja. warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau cakap itu. Aduh, lama nunggu ngomongnya, lelet. Ayo sini, naik lagi sini. Anjing Oten pagi-pagi ngamuk semua. Yang Muslim jangan dulu minta naik dong, yang Muslim biar ada diskusi. Naik. Ngehujat, ngamuk. Lu salah room, Bre. Di sini bukan Muslim santun. Di sini Muslim berber. Lu ngehujat, kita beber fakta. Yang mana? Yang Tuhannya doyan mikirin selangkangan gitu. Psikopat. Woi, Halo, halo. Aisyah Boto. Apa? Aisyah Boto. Apa sih? Apa itu? Aisyah Boto. Aisyah Boto. Apa Iya. ya Saboto itu? No mangami. Ente aing teu ngarti, kamari geus kamari dahar, cuma Orang mana ini? iya ayeuna euy. Teu nyaho aing teh naon teh pokona kitu we pokona mah kalemur ya, arek mengbal make senal. Kalah nicak ti muning. Aduh aing ngeliut Dia orang niat. Kenapa dia pakai bahasa ini? Mau ngamuk lupa caranya dia. Saya pilihin yang hotel-hotelnya dulu.
Eh, woi, muter-muter. Si Kores lambat lain tadi sama. Loba tadi penting matena. Belajarlah sama Edis TV. Iya, jadi gini bre, Edis kan bahas-bahas Islam tuh buat belajar Islam. Nah, kalian kalau mau belajar Kristen ke sini, ke Perah Istar, ke Anak Baik, Kian Santang gitu. Ya. Jadi gantian aja, yang mau belajar Islam ke Edis, yang mau belajar Kristen ke kami. Ya, gitu. Nah, sini. Dalam rangka memberi tandeman buat live-nya Edis, maka di sini kami akan memberikan kalian pelajaran gratis tentang Kristen gitu. Ayo naik sini. Kalau mau belajar Islam ke Edis, belajar Kristen ke sini, silakan. Ya udah Kristen. Yo. Yo, NRKN Hologos. OITT. Prot teot. Orang mana bang? Waduh, ketawa dia. Sepertinya dia humoris. Orang Jakarta, Bang. Oh orang Jakarta bang. Abang Kristen ya? Salam, Moy, Desmi. Waduh, bukan dong Islam. Cuma kalau mau belajar Kristen ke sini. Kalau mau belajar Islam ke Edis. Oh. Jadi bingung ini bahas Islam sama Kristen. Lah, Masjid Kopat ini Muslim apa Kristen nih? Kristen bang. No Kristen. Silakan. Katanya mau belajar Kristen di sini sama Bang Kores. Ya, silakan. Ayo. Kalau mau belajar Kristen di sini gitu. Kalau Islam ke Edis, kalau Kristen ke sini. Aku Buddha bang. Aku Buddha. Waduh. Buddha weh. Mantap. Siapa? Nama Tuhannya siapa kalau Buddha? Yaugo. Tuh. Akhir. Aduh. Jangan seperti serigala berbulu domba, Bang. Masalahnya kalau di Bible tuh ada, Bang, menyamar seperti domba. Ini bahaya nih, Bang. Gimana itu? Kalau menyamar seperti domba kayak gini kan jadi penggenapan di dalam Bible itu. Ya kurang tahu juga bang. Udahlah bang. Kalau nggak mau diskusi di bawah aja bang. Ini tempat room edukasi bang. Di bawah aja bang. Oke. Ini jamnya bully Oten ini. Di Edis belajar Islam mualaf. Di sini kalau belajar Kristen, nah kalian nanti makin cinta sama Kristen gitu. Kan belajar Islam di Edis mualaf, belajar Kristen di sini makin cinta sama Kristen. Ayo. Yo, yang mau belajar Islam ke Edis, yang belajar Kristen ke sini, silakan bertanya di bawah, nanti kita jawab dalam rangka counter live-nya Edis. Di sini kita akan pure bahas Kristen. Silakan. Anjing. Apa yang kalian tabur, ini yang kalian tuai. Yuks. Ayo tanya. Head. Oh, itu ada topi. Kopi susu. Amit-amit Bang Kores harus belajar sama Bang Hujat. Ya udah, dipelajarin aja bagaimana menurut Edis itu Islam itu gitu loh. Kenapa Islam 86% di Indonesia? Kenapa tanah-tanah perekonomian itu adanya di tanah-tanah yang mayoritas Muslim? Nah, gitu, tanya-tanya ke dia kayak gitu. Nah, nanti Kristen nanya-nanyain di sini gitu. Kenapa Kristen di Indonesia itu 6% gitu kan? Apa masalahnya? Kenapa nggak nambah-nambah gitu? Terus kenapa tanah-tanah yang mayoritas Kristen itu industrinya nggak ada sama sekali? Nah kayak gitu, nanya-nanya aja. 6%, iya, Indonesia Kristennya 6% dia.
Makanya kalau misalnya mereka ngancem-ngancem apa gitu kan, ya kita ketawa aja, waduh 6% ngancem yang 87. Ini hot, ini musim apa Kristen hot? Hot. Woi. Naon atuh nak enta naik kayak ngadol ngajedog mah. Ya, dia. Nah, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saya nyimak dulu. musim apa Kristen, Mbak? Saya Muslim. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Saya masih nyimak dulu. Oh, ya. Di bawah aja dulu ya, Mbak. Kan katanya Islam begini, Islam begitu gitu loh. Nah, kenapa masih 6% gitu? Harusnya kan kalau misalnya Islam salah kan di Indonesia Kristennya 99%. Nah, kayak gitu harusnya. Kalau misalnya Islamnya salah gitu. Nah, ini lumayan, Res. Lumayan, Res. Apa? Yang ganjal betung. Nah, bisa. Tanggang, selamat pagi. Penghujat tanggung. Pagi. Wah. Dari Islam atau Kristen? Dari Kristen KTP. Waduh, Kristen KTP gitu. Abang Mau belajar Islam atau mau belajar Kristen? gimana bang? Dari apa KTP? Kedua-dua. Mau belajar kedua-duanya. Silakan ya, belajar kedua-keduanya. Iya. Bentar. Ya, bang. Apa yang mau dipelajari, Bang? Kena ke saya, itu ngeludah barusan kena muka saya. Ini gua juga loncat anjir, hampir kena, buset, meleleh ini jalan. Jorok, hostnya, jorok. Iya. Sekali lagi host. Nah, kalau buat anjing penghujat mah gitu. Ya silakan Tanggang. Iya bang. Ya mau nanya apa? Mau nanya. Ya. Bang. Ya. Mana lebih dulu diciptakan sih neraka daripada Nabi Adam? Mana yang lebih dulu diciptakan neraka daripada Nabi Adam? Ya. Ini mau Kristen atau mau Islam nih? Ya terserah kedua-duanya. Aku bang anggaplah aku ateis. Oke, kalau dalam Islam yang pertama ada itu surga dan neraka sudah diciptakan duluan, walaupun masih dalam keadaan kosong sekarang. Itu Islam. Oh. Kalau dalam Kristen Adam duluan gitu. Nanti neraka baru ada diperkenalkannya itu di perjanjian baru neraka itu gitu. Oh jadi gini bang. Jadi kalau Ya. seandainya Nabi Adam dan itulah pasangannya tidak jatuh ke dalam dosa, berlaku nggak tuh? Nabi Adam tidak jatuh ke dalam dosa. Yoi. Ya kalau gini konsepnya, kalau misalnya manusia nggak jatuh ke dalam dosa, ya dia nggak masuk neraka, gitu. Berarti sia-sia neraka itu diciptakan ya bang ya? Kalau sia-sia enggak juga gitu, karena kehendak Bisa bebas di manusia situ. ini bisa masukin manusianya ke dalam neraka. Iya, maksudnya kan karena dosanya makanya masuk situ kan. Iya. Ya, jadi kalau nggak ada yang berdosa, Ya kalau nggak ada yang berdosa ya manusia nggak ada kehendak bebas, kayak taman boneka di Dufan jatuhnya. iya, maksudnya kan ini tentang Adam lah dulu dan pasangannya. Siapa pasangan Adam bang? Lupa. Hawa. Di mana tertulis bang? Di ketika Nabi kami mengisahkan tentang kehidupan Nabi Adam di surga, beliau menceritakan nama istrinya Nabi Adam, Hawa dia. Di mana bang? Di dalam hadis Bukhari, Oh di hadis di bang. kitabnya di situ. Bukan di Quran bang ya? Bukan. Oh. Mana sih yang betulnya yang jadi apa ini bang? Hadis apa Quran? Al-Quran itu perkataan Tuhan. Jadi kalau dalam Islam perkataan manusia itu nggak dimasukin ke dalam Al-Quran gitu. Al-Quran itu ya Allah saja, firmannya Allah. Nah nanti kalau perkataan Nabi, perkataan sahabat, perkataan istrinya Nabi itu dirangkum dalam hadis gitu. Oh pantas. Jadi konstitusinya Al-Quran, nanti eksekutifnya yang hadis gitu. Yang lebih lengkap mana bang?
Yang lebih lengkap apa nih? Maksudnya antara hadis dan Quran itu. Oh, kalau misalnya mau lebih lengkap literasi tentang Islam, tentunya agama Islam daripada Yahudi dan Nasrani. Literasi Islam itu jauh lebih berapa ya? 15 kali perpustakaannya Yahudi lah. Maksudnya kan Islam mau itu. belajar kan. Betul. Ibaratnya Nabi kan 25, kalau di Quran. Di hadis ribuan. Di hadis itu diberitakan 124.000. Iya. Itu makanya jadi Ada loh bang, masalahnya ya bang, di dalam Bible itu nggak ada loh nama Hawa itu, tapi di terjemahan ada loh bang, masalahnya itu. Yang ngambil sabar Hawa aja, itu Ikhwan, sabar dari aja, mana? Kristen mengambil kata Hawa ya? Iya, heran saya di Bible terjemahan itu ada tulisan Hawa kan, tapi di bahasa Yunani nggak ada bang Baal. Masalahnya di situ bang sebenarnya. Iya betul betul. tukang comot juga Kristen ini ya. Iya betul. Iya, nyolong, bukan comot lagi, nyolong. Iya Oh, iya, nyolong itu, nyolong itu. Walaupun 7 abad ya selisihnya. Iya betul. Waduh, 7 abad enggak. Salah, Kristen itu abad ketiga. Karena kitab sucinya baru ada di zaman Konstantin. Iya, oke. Betul. Yang masalah gini bang Kores, LAI itu muncul di abad keberapa ya bang Kores ya? LAI itu handling over dari ketika VOC mau pergi. Abad Ternyata LAI nyolong itu baru kemarin 19. sore ya. LAI itu lembaga yang menuliskan. Kan lembaga. Bang. Iya, maksudnya gini, maksudnya kenapa dibahas LAI itu karena kalian tahu ada Yesus itu dari LAI. Enggak lah, abang ngarang abang. Loh, kalau LAI nggak mengambil Bible dari VOC, nggak handling over, kalian nggak tahu Yesus. Abang tahu Islam itu dari pendatang. Betul. Ya udah. Masalahnya masalahnya kami ya berdamai dengan sejarah gitu loh. Kalau kalian belum bisa kalian berdamai sama sejarah. Oh gitu. Dan kami pun Iya. berdamai dengan original teks Al-Quran. Nah, Kristen berdamainya sama LAI, masalahnya itu. Mau melipir. Sebenarnya kalau mau nanya-nanya Islam itu harusnya nanyanya ke Edi sebenarnya. Kalau ke sini nanyanya Kristen, belajar tentang Kristen di Ngapain aku sini. nanya, aku bisa nanya sendiri kok. Itu dah. Orang lain. Harusnya ke Edis ya. Ini Iya. gua ngasih tahu ke yang di bawah. Kalau mau nanya Islam ke Edis, nanya Kristen ke sini gitu. Enggak, aku bukan mau nanya aku susung tak Islam yang Kristen juga. Neraka Iya. itu diciptakan setelah menciptakan manusia apa? Gimana? Beda gini Bre, maksudnya tuh kalau misalnya gua doktrinnya Kristen sama Bible sama Al-Quran itu beda konsepnya. Karena gini, misalnya Al-Quran di surah Al-Baqarah gitu. Ateis mewakili ateis. Iya. Ah, Atestis. Oke. Nah jadi kalau dalam Al-Quran itu emang Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan untuk menghuni bumi, menjadi khalifah, gitu. Nah, yang lucu ketika Kristen bilang Adam ini ke bumi itu karena jatuh ke dalam dosa, itu nggak ada dalam Bible-nya, Bre. Nggak ada ilmumu. Nggak gini masalahnya. Tunggu Tanggang. Kejadian 1:27 dikatakan aku akan menciptakan manusia untuk menguasai bumi dan memerintah langit, udara dan laut gitu. Jadi jatuh ke dalam dosa itu membuat Adam ke bumi itu dari mana datangnya? Itu dongeng sebenarnya. Ateis. Masalahnya gini Bang Kores, ateis tapi kalau disindir masalah Bible kok marah? Seharusnya kan enggak. Ya nggak apa-apa lah, kita kan tahu. Harus tulus seperti merpati, licik seperti ular kan gitu. Nah, Di mana aku ada nggak terima? Bukan soal terima, tapi lu menyembunyikan iman lu. Aku gini. ngomong tuh melipir-melipir lewat emperan kita tahu. Aduh, tan. Nah jadi gitu Tanggang. Jadi kalau lu sebagai ateis, gue kasih tahu gitu loh. Mengenai konsep Adam ke bumi itu karena jatuh ke dalam dosa itu datangnya dari doktrin halu gitu. Dalam Kejadian 1:26-27 dan juga Al-Qur'an surah Al-Baqarah 30 sampai 33 Adam ke bumi memang Tuhan sudah menghendakinya, bukan karena dosa. Selamat datang di kebenaran.
Wah, baru ngerti dia. Anjir, salah dong gue selama ini mengimani Adam tuh ke bumi karena dosa. Baru mikir dia. Kabur dia. Itu kabur ya teman-teman. Perlu teman-teman tahu. Kalau di room ini anti mute sama anti kick ya. Perlu dipahami, anti mute sama anti kick. Kalaupun kalian nanti dengar nih ada penghujat di atas, mute host, kick host, nggak bakalan. Biarin aja, daripada kalian nongkrong di room-room Kristen terus kalian hanya mendengarkan hujatan-hujatan mereka, mending di sini hujatannya bisa kita lawan gitu loh. Mantap. Nah ini naik lagi dia. Ayo sayang culik aku Nah, dong. gua tanya dulu. Tanggang, Oi, lu di kick apa turun sendiri? jaringan bang, aku pindah. Jaringan. Tadi aku kan di luar. Ya, lu kan nggak pernah di mute kan di sini? Hah? Nggak pernah, Nggak mungkin pernah yang lain di-mute, pernah. Enggak. Oh, kalau sama gua mah jam segini nggak pernah. Kalau sama yang Iya, lain betul. nggak tahu lah. Udah, lanjut lagi. Iya, nanti penuh penjara. Jangan penuh Maksudnya penjara. kalau penjahat ngaku apa kan Enggak ada di sini, bebas, enggak main Oke. mood di sini. Ayo kita lanjut, adu logika ya. Ayo, Sekarang gini, aku mewakili ateis dulu. boleh. Oke. Jadi saudara-saudaraku, kita saudara apa enggak? Oh, iya saudara. Nah, gini, pertanyaanku ini mewakili ateis. Boleh. Mana lebih dulu diciptakan neraka ketimbang manusia? Neraka. Oh, tapi kan gini bang, manusia diciptakan kan suci tanpa dosa. Betul. Betul. Jadi akibat dosa. Jadi kalau tidak berdosa, sia-sialah neraka itu diciptakan ya bang. Kalau tidak berdosa sia-sia neraka diciptakan. Iya. Ya. Tapi tadi ada aku dengar narasi siapa tadi itu ya? Manusia Gua. diciptakan untuk menghuni bumi. Nah, narasi gua. Berarti manusia diciptakan menghuni bumi. Betul. Bukankah pada awalnya diciptakan di surga? Iya. Cuma tujuan diciptakannya ngapain gitu. Bukan berarti lu lahir di rumah sakit, lu tinggal di rumah sakit kan enggak gitu Bang, gitu. Bang. Gimana ini Tunggu, ateis Bang. ini? Menghuni bumi kan karena jatuh dosa. Kata si itu ini ateis ini Tunggu dulu. kesurupan Kristen kayaknya. Iya, masalahnya Dia ke bumi karena memang Tuhan sudah menitahkannya. Kejadian 1 26 27 Al-Baqarah 30 sampai 33 gitu loh. Sama aku gini, pertanyaan ini pun pernah juga saya sampai pertanyakan sama yang Kristen gitu. Kristen kan? Ya itu Kristen itu dia berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan kitab suci Logika gitu loh. kalian dulu. Gimana sih? Tunggu dulu bang, abang karena abang. Ya udah sini gua tungguin, makanya jangan naik Supra Iya. dong. Maksudnya bang, keimanan kalian itu mengimani bahwasanya manusia diciptakan untuk menghuni bumi. Betul, karena Tuhannya berfirman begitu. Oh begitu ya, bukannya diciptakan menghuni surga karena jatuh ke dalam dosa. Surga itu imbalan. Gimana? Surga itu imbalan. Nanti lu tinggal di surganya nanti kalau lu membuktikan lu layak untuk masuk surga ketika pengujian di bumi. Lu siapa lu tiba-tiba enak banget masuk surga gitu? Bang, bukannya Adam terusir dari surga? Iya, diusir. Gimana nya abang ini? Lo apa yang gimana? Lu bertanya, gue jawab. Kok gimana? Ngantuk abang? Lu bertanya kan? Gue jawab. Kenapa gue yang ngantuk? Kan lu bertanya, Tangga. Tunggu. Lo mabuk? Tadi Lo mabuk abang ya? bilang. Tunggu. Tadi abang ini bertanya ini. Diciptakan untuk menghuni bumi. Betul. Wah, karena dosa lah kita jatuh ke bumi bang. Itu karena itu doktrin itu. Bukan itu Kristen. Lu ngawur Anjir lu. gimana sih kok karena dosa? Di mana itu? Yang anjir itu Lu konsep dari mana manusia ke bumi itu Manusia karena dosa tuh kata siapa? Bukannya diusir. Ateis itu dapat dari mana? Kok bisa sok tahu? Betul. Iya, gua tungguin lagi. Iya, kau jawab yang mana yang harus dijawab. Jangan lari ke ateis ini.
manusia itu diusir dari surga karena dosa. Kata Coba siapa? Dosa. Loh, berarti nggak ada ilmumu deh. Oh, lu yang nggak ada. Coba tanggap. Kitab suci yang mana yang mengatakan manusia ke bumi itu karena dosa? Coba dulu kau tanya sama abang. Ya. Coba dulu kau tanya sama abang. Ya, aku jadi curiga. Loh, lu nanya ke orang yang pakar Bible loh. Bukan. Lu curiga sama orang yang pakar Bible, yang sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, yang bisa bahasa aslinya Yesus. Terlalu Lu curiga sama gua? Dengar dulu. Wah, anjir. Aku bilang aku mewakili ateis. Gimana ya? Lo iya, lu kan ateis gitu. Lu lahir bumi sudah dibikin sama orang-orang yang beragama, kan gitu. Aku pun bertanya demikian juga ke pihak yang seagama dengan saya. Iya, kalau Kristen bilang jatuh ke dalam dosa berdasar mereka apa? Kau udah ku bilang aku mewakili ateis. Kau bawa Kristen. Ya tadi lu bilang udah nanya ke Kristen katanya. Sekarang gua tanya ketika Kristen menjawab jatuh ke dalam dosa dasarnya apa, lu bingung? Tidur ya? Waktu Kristen ngejelasin lu tidur. Jangan dulu. Udah dibilang aku mewakili ateis. Iya, kalau mau wakili ateis, pernah nanya ke Kristen? Apa? Pernah nanya ke Kristen kenapa Adam bisa ke bumi? Pernah nanya? Apa ya? Ini kan Hanggang ateis. Pernah nanya ke Kristen nggak kenapa Adam bisa ke bumi? Apa pelongok terus. Capek aku. Memang ini ateis begitu memang. Ateis begitu. Iya. Oh, lahir udah apa, negaranya udah dibikinin sama orang-orang teis kok. Iya. Manusia pertama kan? Liatin di sini. Iya. Pithecanthropus erectus ya kan? Maka ini nih, mana dia ya? Iya. Fosil manusia purba. Ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di mana jadi karena dosa? Di mananya? Ini Tuhannya udah ngomong supaya berkuasa di atas bumi. Kok dibilang karena dosa? Bang, kan waduh, mabok tinta ini. Aku mewakili ateis, Bang. Aku pertanyaan serupa juga aku pertanyakan sama. Iya, makanya ini dijawab sama teis loh. Orang beragama menjawab dengan kitab sucinya dong. Iya enggak? Jadi, Bang, berarti manusia pada awalnya diciptakan memang untuk menghuni bumi. Iya, Tuhannya bilang begitu. Tuhannya bilang begitu ini. Tuhan siapa? Ini Tuhan yang ada di Bible dan juga Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Bilangnya begitu. Supaya mereka berkuasa di atas seluruh bumi. Bang. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wah, ateis mau gimana nih kalau udah kayak gini nih? Bang, gini. Dengarkan dulu orang goblok ngomong. Iya, coba gimana orang goblok? Iya. Maksudku kan gini, konteks, jangan lari dari konteks. Manusia siapa yang lari dari konteks? Tunggu, sebelum jatuh ke dalam dosa, buah kulli sebelum dia, kan tempatnya kan di surga, bukan? Salah. Hah? Betul. Terus apa? Terus pelongo. Terus apa gitu loh? Lu ngomong komanya dengar dulu. Kayak titik. Nanti gua masuk lu bilang bentar dulu. Tadi kau bilang manusia itu memang diciptakan untuk menghuni bumi, sementara betul. Manusia bumi karena terusir. Siapa yang bingung di sini? Oh, ini gua modenya mode ini gua mode pendeta gua. Jadi Tanggang, kalau kau ateis, kau melihat apa yang tertulis di kitab sucinya orang Kristen, kau bisa lihat di situ. Di situ manusia disuruh berkuasa di atas bumi. Mau perkara diusir atau diantar itu tidak jadi masalah. Karena Tuhannya sudah bilang, ini manusia bakal di bumi berkuasa. Atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di atas bumi. Gampang kok. Jadi Bang, gampang kok itu. Jadi, tapi kau mau lawan ini Tuhan berbicara. Jadi kalau seandainya tidak jatuh ke dalam dosa, pasti ke bumi juga. Tetap turun Tanggang, baru kau pintar sekarang.
Kalau tai itu anjing. Pinter bahasa Batak. Bang Gor. Kok marah kau Tanggang? Dari mana lah kau bilang kalau seandainya tidak jatuh ke dalam dosa ke bumi juga? Karena di Kejadian 1:26 Tuhannya sudah bilang begitu. Bawa sama aku kitab. Apa kau ini? Nggak nyambung kau berdiskusi sama kau, tapi Kubacakan lagi ya. Kalau kau tidak percaya, kau gunting saja ini kitabnya orang Karisteng. Kristen udah dibilang nggak usah bawa itu. Loh, kalau nggak dibawa kita menjawab bagaimana? Sama-sama ateis kita jadinya. Tadi kau bilang, dengar Tanggang dulu. pelangak pelongo. Bukan pelangap pelongo, yang pelangap pelongo itu kau. Loh, kalau saya pelanga pelongo, bagaimana Tuhannya ini? Ya kan, sampai lagi ke situ udah dibilang saya. Ya iya, karena orang beragama berbicara sesuai Tuhannya. Kalau Tuhannya bilang A, kami bilang A. Kau jawab. Loh, ku jawab tadi. Ini kau lihat ini. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia memang diciptakan untuk berkuasa di bumi. Jadi Perkara bagaimana dia turun ke bumi, itu mau diusir, mau diantar, tidak ada masalah. Begitu. Jadi kalau seandainya tidak jatuh ke dalam dosa, pasti tetap ke bumi. Balik lagi. Pasti akan tetap turun ke bumi. Kau makan lalu taimu itu separuh. Loh, kau mau bagi dua denganku? Goblok kali kau. Loh, kok goblok? Tuhannya bilang begini, Tuhannya. Udah ku bilang jangan kau bawakan sama aku ajaran. Tidak mau. Kami orang beragama pasti bawa Tuhannya, bawa Tuhannya pasti kami. Yang ditanya apa, yang dijawab lain. Jadi kalau enggak, Loh, kau jawab apakah manusia turun ke bumi karena dosa? Aku jawab tidak, karena Tuhan tidak pernah berfirman seperti itu. Siapa yang sekarang yang kau suruh makan tai? Tuhan atau saya? Macet pelangak pelongo. Siapa yang mau kau suruh makan tai sekarang? Tuhan atau saya? Tuhannya bilang begini. yang ku tanya apa, yang kau jawab apa? Kau tanya, ku ulang lagi pertanyaan kau ya. Sepertinya kau mulai melayang-layang di atas air ini. Tunggu dulu. Kau bilang, kenapa manusia turun ke bumi? Kau bilang begitu. Betul? Diusir. Kau bilang diusir. Ku bilang bukan, karena Tuhan sudah berkehendak. Ku bawa firman Tuhannya. Sekarang kau berangkat dari mana? Bukan diusir. Bukan diusir. Memang disuruh. Disuruh. Oh, data valid tadi, data valid. Data valid. Gimana anak baik? Gampang kok. Gimana? Gampang kok. Jadi gini, tanggang di Kejadian 1 Tuhan menciptakan bumi. Itu pertama diciptakan bumi dulu sama Tuhan. Nah, buat apa bumi kalau tidak diisi oleh manusia? Jadi bumi dulu diciptakan, baru diciptakan manusia. Jadi bumi dulu diciptakan oleh Tuhan, Kejadian 1, ya kan? Nah, di situ dikatakan. Baru di Kejadian 2 itu diciptakanlah manusia. Adik-adik sekalian. Kemudian diciptakan manusia. Nah, baru di Kejadian 3 tentang pelanggaran. Adik-adikku sekalian. Jadi sebelum pelanggaran memang udah disiapkan dulu itu bumi untuk manusia. Gampang kok. Gampang loh. Jadi Tuhan tuh menciptakan bumi dulu, bukan ciptakan manusia. Jadi bumi itu untuk siapa? Tadi dibacakan oleh pendeta tadi dibacakan oleh Perah Istar bahwa bumi itu memang untuk manusia. Gampang kok. Repot banget kalian. Adik-adikku sekalian. Lanjutlah. Tunggu dulu. Kan luar biasa nih. Teman-teman, Bang Perah ini tolong di follow ya. Ini adalah pendeta besar yang pernah ke Vatikan ya, 30 tahun di Vatikan, 30 tahun juga di Yerusalem. Dia ini adalah pendeta besar. Ini adalah sumber data semua ada di dia ya. Silahkan di follow Jadi saya penatua, bukan pendeta saya.
Silakan anakku. Apa dek? Silakan anakku. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada aku, ngapain aku bertanya sama Gong, bentar di mute dulu, Gong, di mute dulu. Ini Hasimbuan ini muslim apa Kristen? Hasimbuan. Dibuka mute-nya. Hasimbuan. Islam bang. Hah? Muslim bang, Muslim. Oh, muslim, iya, oke. Nyimak dulu ya, Bang. Nah, Oke siap. ini akan saya lanjut karena Tanggang tidak bertanya. Sekarang kalau misalnya memang karena manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia ke bumi gitu kan, lalu nanti lanjut ke penebusan gitu. Kenapa penebusan di zaman Yohanes terjadinya? Kenapa tidak di zamannya Adam? Kau Ini kan jauh kemana-mana jadinya. Tadi pertanyaan serupa pun kutanyakan. Oh, lupa saya. Teman-teman netizen, kalau ada yang mau jadi debater ya teman-teman, silahkan beli bukunya Ustadz Wapi. Udah rilis teman-teman. Beli ya bukunya Ustadz Wapi, di situ hujah atau hujat para kafir terhadap Islam, di situ ada jawabannya. Dan untuk bantahannya juga, untuk mengkomparasi kepada Bibelnya juga ada di situ. Silakan pesan ke Ustadz Wapi dengan harga normal ya, walaupun melalui saya harga normal 85.000 harga normalnya ya guys. Silakan. bisa kredit. Bisa, kalau buat lu gratis, nggak usah kredit. Gua tahu lu nggak punya duit. Silakan Iya. DM ke saya atau di WA saya ya, teman-teman silakan. Ya, Res lanjut. Ya. Jadi begitu ya kawan-kawan. Karena di sini adalah live counter Edis, sehingga kalau Edis bahas Islam, kita bahas Kristen. Gitu. Udah aku bilang Apa? aku mewakili ateis tadi dek. Iya anakku. Edi saja di otakmu. Edi Saya ini berbicara bukan saya sama kau saja anakku. Aku berbicara kepada anak-anakku yang kukasih 2.700 di bawah. Jadi jangan kau naik kau merasa spesial. Di bawah masih banyak orang-orang yang sedang belajar juga. Berapa orang penontonnya ini rupanya? Banyak. Kau lihat di situ 2.7 Kak. Kau tahu apa itu Kak? Akunmu berapa di sini? Akun saya ada 1. 7 siap tempur di belakang. Iya, maksudnya gini. Jangan dulu kau giring dulu ke keimanan kami. Aku bilang aku mewakili ateis. Aku menjawab sesuai kitab suci. Kalau tidak sesuai kitab suci sama-sama ateis kita. Loh bang, nggak sesuai. Gini Tidak bang. sesuai gini. menurut Tunggu. pikiranmu, Bukan, menurut akal ada budimu. dalilnya. Ada dalilnya. Di mana dalilnya orang Kristen kutanya? dengar dulu deh. Sudah 11 tahun kutanya ini orang Kristen. Mereka tidak punya dalilnya manusia jatuh ke dalam dosa sehingga ke bumi. Jadi Muslim nggak? Nggak ada. Apa kau tidak nyambung? Kau dengarkan. Jatuh ke dalam dulu. dosa semua manusia tidak luput dari dosa. Itu kalau Jadi, istilah di yang Muslim. istilahnya, berarti di Muslim si Adam dan Hawa itu nggak jatuh ke dalam dosa. Adam dan ini bagus ini pertanyaan. Kalau dalam Islam Adam dan Hawa melakukan kesalahan, tapi tidak jatuh ke dalam dosa dia. Itulah kenapa kalau kau lihat di Al-Baqarah seterusnya, Adam dan Hawa Allah ajarkan untuk bertaubat. Sehingga tidak perlu ada penyaliban, penebusan seperti itu. Karena diajarkan Kau dari bertaubat. tadi aku bilang bang, aku bukan mendebat ajaran kalian. Aku menjawab sesuai ajaran Islam. Kenapa kau merasa terserang? Kau bapak, udah aku bilang aku KTP. Aku menjawab. Kenapa kau merasa tersinggung kalau aku menjawab? Mana ada tersinggung aku, cuma lari dari jawaban pertanyaanku. Karena kalau Apa yang kau tanya manusia berdosa? Dalam Islam istilahnya semua manusia tidak luput dari dosa karena manusia. Kalau mau yang tidak berdosa pure, kau pilih 2. Ada malaikat, ada nabi. Mau yang mana kau? oh berarti gini bang, yang selama ini saya dengar dari cerita kawan-kawan. Bang Kores, itu katanya di nama belakangnya pakai marga Sihombing. Bagus katanya dari orang Batak. Koreksi stereo saja. Bagus itu. Ayo Tanggang.